Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febiola Setiawan Cahya Dewi dari kelas 10C Akuntansi absen 10. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi di tempat kerja, di mana nantinya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari komunikasi di tempat kerja dan komponen apa saja yang terdapat di dalam sebuah komunikasi. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari komunikasi di tempat kerja. Jadi, komunikasi itu merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan bagi seorang pegawai, baik itu dalam kegiatan kantor ataupun tata usaha. Kenapa di sini dikatakan sangat penting bagi seorang pegawai? Karena dengan seorang pegawai melakukan kegiatan komunikasi, seorang pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sesama pegawai, pimpinan, dan lingkungan kerjanya yang akan menciptakan hubungan yang baik di kantor. Nah, dengan kemampuan kita berkomunikasi yang efektif, baik itu secara lisan ataupun tertulis, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Kira-kira apa saja? Nah, jadi manfaat yang pertama adalah menghasilkan hubungan kerja yang kondusif. Yang kedua, akan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, akan meningkatkan citra profesional. Dan yang terakhir, akan meningkatkan produktivitas kerja. Namun, apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi apa yang diperlukan di tempat kerja? Nah, untuk memahami hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari komunikasi. Jadi, istilah komunikasi itu pertama kali berasal dari bahasa Latin, yaitu communis yang artinya sama, atau communicare yang artinya membuat sama. Nah, dari kedua istilah inilah muncul istilah komunitas atau community yang artinya kebersamaan dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi nih, kalau kita ingin melakukan sebuah kegiatan komunikasi, kita itu harus tentukan dulu sasaran pendengarnya siapa, supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan satu pengertian yang sama. Selain dari bahasa Latin, ternyata komunikasi juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, yang artinya suatu pertukaran informasi, ide, ataupun konsep perasaan. Lalu, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan pengertian dari komunikasi. Seperti yang pertama, menurut Harold Laswell. Menurut beliau, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi ya dengan menjawab pertanyaan seperti who, says what, in which channel, to whom, with what effect, seperti itu. Lalu yang kedua, menurut Kate Davis. Menurut beliau, dalam bukunya Human Relation at Work, beliau menjelaskan bahwa komunikasi itu adalah proses jalurnya informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Yang ketiga, menurut Dr. Phil Astrid Asusanto, menurut beliau dalam bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktek, beliau mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Yang keempat, menurut Carl L. Hovland, menurut beliau, komunikasi itu adalah proses yang memungkinkan seorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya sih seperti kata-kata, untuk mengubah perilaku orang lain ataupun halayak. Yang kelima, menurut Gerald R. Miller, menurut beliau, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku si penerima. Yang keenam, menurut Profesor Dr. Olivieri, menurut beliau, komunikasi itu adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Dan yang terakhir, menurut Edward M. Rogers, menurut beliau, komunikasi itu adalah proses di mana suatu ide dialihkan
dari sumber kepada penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendapatkan satu pengertian yang sama. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan selanjutnya mengenai komponen komunikasi. Jadi, di dalam komunikasi itu terdapat beberapa komponen yang menyusun. Seperti yang pertama adalah komunikator atau komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Bisa itu perorangan, bisa juga per kelompok. Yang kedua adalah komunikan atau komuniker, yaitu orang yang menerima informasi atau pesan. Dia bisa perorangan, bisa juga per kelompok. Yang ketiga, pesan atau message, yaitu berita yang mengandung arti atau inti berita yang disampaikan oleh komunikator. Biasanya sih kayak berupa lambang-lambang. Nah, lambang-lambang di sini bisa berupa gambar, warna, bahasa sandi, atau tulisan. Yang keempat adalah saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, atau yang biasa kita sebut dengan alat peraga. Yang kelima adalah respon atau feedback, yaitu jenis tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, respon atau tanggapan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah zero feedback. Jadi tanggapan yang sudah diterima komunikator dari komunikan, tetapi komunikator di sini tidak paham dengan tanggapan yang diberikan oleh komunikan. Biasanya sih disebabkan oleh penggunaan istilah bahasa yang tidak sepaham. Contoh simpelnya saja, seperti ada orang yang tertawa ketika tidak ada hal yang lucu. Lalu yang kedua adalah positive feedback, yaitu jenis tanggapan yang diterima oleh komunikator dari komunikan, di mana isi tanggapannya itu komunikan setuju dari informasi yang diberikan oleh komunikator dan siap untuk berpartisipasi. Contoh simpelnya saja seperti mengangguk-ngangguk, mencatat, atau responsif. Yang ketiga adalah neutral feedback, jadi tanggapan yang tidak memihak nih, tidak mendukung, tidak juga menentang. Contohnya seperti diam ketika ditanya iya atau tidak. Nah, yang terakhir adalah negative feedback, yaitu jenis tanggapan yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Tetapi tanggapan di sini bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. Misalnya seperti sikap acuh, mengobrol dengan orang lain atau mengganggu orang lain. Nah, sekian penjelasan saya mengenai komunikasi di tempat kerja, khususnya pengertian dari komunikasi di tempat kerja serta komponen apa saja yang terdapat di dalam sebuah komunikasi. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.